Hukum bacaan tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah, sedangkan hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain. Dalilnya, firman Allah Azza wa Jalla, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Contoh dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tanda yang berwarna hijau merupakan idhar halqi, berwarna kuning merupakan idgham bihuna, berwarna biru ikhfa haqiqi, dan berwarna merah merupakan idhar syafawi. Hukum bacaan tajwid. Hukum bacaan tajwid ada dua macam, yaitu hukum bacaan nun mati atau tanwin dan hukum bacaan mim mati. Hukum bacaan nun mati atau tanwin. Yang pertama adalah idhar halqi. Idhar mempunyai makna terang atau jelas. Disebut idhar halqi, hal ini disebabkan oleh makhraj dari huruf-huruf tersebut keluarnya dari dalam tenggorokan atau halq. Hukum idhar halqi ini berlaku bila terdapat nun sukun atau juga tanwin, domah tanwin, kasroh tanwin, dan fathah tanwin, atau sesudahnya bertemu dengan huruf-huruf alif, ain, ghain, ha, kha, ha, dan hamzah. Cara membaca idhar halqi adalah wajib terang atau jelas dan tidak boleh dengan berdengung. Contoh, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang kedua ada idgham bihunah. Bi berarti dengan, hunah berarti dengung, dan idgham maknanya adalah meleburkan satu huruf yang berada di depan ke dalam huruf yang ada sesudahnya, atau bisa dikatakan dengan bahasa Arab adalah ditasydidkan. Hukum idgham bihunah ini sering kali disebut dengan idgham ma'al hunnah, yaitu suatu hukum tajwid yang berlaku ketika ada nun mati atau nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, nun, wawu, dan huruf ya, dan tidak dalam satu kata atau kalimat atau harus secara terpisah. Cara membacanya yaitu seolah-olah seperti diberi tanda tasydid dan diiringi dengan menggunakan suara berdengung satu alif atau satu setengah alif atau sekitar 2-3 harokat. Contohnya, waliman yara. Yang ketiga ada idgham bila hunah. Bila maknanya adalah dengan tidak atau tanpa. Hunnah maknanya adalah berdengung. Hukum idgham bila hunnah yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika nun sukun atau juga tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah lam atau huruf hijaiyah ro, dan dibaca dengan tidak menggunakan suara yang berdengung. Cara membacanya yaitu dengan cara lafaz yang kedua huruf hijaiyah tersebut seakan-akan diberi tanda tasydid dengan tanpa diikuti dengan suara berdengung. Contohnya adalah milladunki. Yang selanjutnya adalah iqlab. Secara harfiah, iqlab mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Hukum tajwid ini terjadi ketika ada huruf nun sukun atau juga tanwin yang bertemu dengan hijaiyah ba. Cara membacanya yaitu dengan cara menggantikan atau mengubah huruf nun atau tanwin jadi suara huruf mim sukun. Oleh karenanya, ketika nun mati atau tanwin akan bertemu dengan huruf ba, maka bibir atas dan bibir bawah tersebut posisinya tertutup.
dan juga diiringi dengan suara dengung kurang lebih 2 harokat. Contohnya adalah mambikhol. Selanjutnya ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki maknanya adalah menyamarkan atau menyembunyikan huruf non sukun ataupun juga tanwin masuk ke dalam huruf hijaiyah yang berada di belakangnya atau sesudahnya. Huruf hijaiyah tersebut ada 15 huruf di bawah ini, yaitu ta, sa, da, za, ro, sa, sha, so, do, to, zo, fa, o, ka. Cara membacanya yaitu dengan cara mengeluarkan suara nun atau tanwin dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar atau bisa juga menjadi suara eng atau en. Sesudah itu disambut dengan dengung sepanjang 1 sampai 1,5 alif atau bisa kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Kemudian setelah itu barulah masuk untuk membaca huruf sesudah nun mati ataupun tanwin tersebut. Contohnya adalah min tahtiha. Selanjutnya ada hukum bacaan mim mati atau tanwin. Hukum bacaan mim mati atau tanwin antara lain adalah idgham mislain atau idgham mimi. Disebut dengan mislain sebab terjadinya buah pertemuan dua huruf hijaiyah yang makhraj dan juga sifatnya adalah sama persis atau identik. Tetapi khusus bagi huruf hijaiyah mim sukun yang bertemu huruf mim yang mempunyai harokat. Hukum tajwid yang terjadi khusus untuk huruf hijaiyah mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang mempunyai harokat. Cara membacanya adalah dibaca dengan mendengung, makhraj huruf hijaiyah mimnya jelas dan mengalun, kurang lebih sekitar 2-3 harokat atau 1 alif hingga 1,5 alif. Contohnya adalah lahum ma yattaqun. Selanjutnya ada ikhfa syafawi. Ikhfa berarti menyembunyikan atau menyamarkan. Suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf hijaiyah mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah ba. Cara membacanya adalah dengan membaca lebih dulu huruf hijaiyah sebelum mim sukun. Setelah itu, masuk ke dalam huruf mim sukun dengan cara mengeluarkan irama dengungnya. Hukum dari ikhfa syafawi itu dengan cara menahan huruf hijaiyah mim secara samar-samar. Sehingga ketika akan bertemu dengan huruf hijaiyah ba, maka bibir atas dan bibir bawah dalam posisi yang tertutup. Contohnya adalah innahum bidalik. Kemudian ada idhar syafawi. Idhar berarti terang atau jelas atau tidak berdengung. Syafawi berarti bibir. Sebab huruf hijaiyah mim makhrajul hurufnya yaitu bertemunya bibir di bagian bawah dan bibir di bagian atas. Idhar syafawi terjadi ketika huruf hijaiyah mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf hijaiyah mim dan huruf hijaiyah ba. Cara membacanya yaitu dengan melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf mim sukun dengan terang dan jelas, dan ini tidak disertai dengan dengung atau hunnah. Contohnya adalah hum naimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian sedikit materi tentang hukum bacaan tajwid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.